Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap belajar daring, karena ini adalah kebutuhan kalian dan kalian harus menuntut ilmu ini agar kalian tidak rugi dan kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah, pada pertemuan kali ini, ini pertemuan keempat PKN ya. Ini pembahasannya ya masih agak sama ya dengan pembahasan sebelumnya, yakni terkait dengan kedaulatan. Kalau kemarin kita membahas mengenai sifat-sifat kedaulatan, kalau sekarang kita akan juga membahas mengenai teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan yang akan saya bahas di sini adalah teori kedaulatan rakyat. Ya, kenapa? Karena ini lebih berfokus pada teori yang dipakai di negara ini, yakni kedaulatan rakyat. Kita langsung menuju ke materi. Ya, pertama sebelum kita membahas mengenai teori kedaulatan rakyat, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kedaulatan. Ada dua bentuk kedaulatan, yakni kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Pertama, kedaulatan ke dalam, yakni bahwa artinya apa? Bahwa bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri, menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara, yakni untuk kemakmuran rakyat. Jadi kedaulatan ke dalam ini, negara itu terlepas dari campur tangan bangsa lain dan negara itu mengelola urusannya sendiri ya, dan murni dari urusannya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Nah, itu adalah kedaulatan ke dalam. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar, yakni negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Jadi beda ya, kedaulatan keluar ini bukanlah arti dijajah oleh bangsa lain, tetapi negara itu mampu menjalin diplomasi atau hubungan baik dengan negara lain, tapi dia tidak dikontrol oleh negara tersebut. Paham ya di sini ya? Jadi itu perbedaan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jadi mengenai tugas yang diemban dari pemerintah. Nah, contoh kedaulatan keluar itu adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Jadi itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya negara yang berdaulat itu adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi berdaulat itu adalah bebas dari tekanan maupun penjajahan dari bangsa lain, baik penjajahan fisik, moral, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Itu adalah arti negara yang berdaulat. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini di buku paket kalian ada 4 macam teori kedaulatan. Yakni ada pertama teori kedaulatan Tuhan, 2 teori kedaulatan raja, 3 teori kedaulatan negara. Ada 5 ya. 4 teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini Ustadz akan fokus membahas mengenai teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat itu beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Jadi kumpulan dari masyarakat, nah itu membentuklah suatu rakyat dan kemudian membentuk suatu negara. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak rakyat. Jadi di sini rakyatlah yang memilih pemimpin dan pemimpin tersebut harus memenuhi hak-hak rakyat. Tokoh dari teori kedaulatan rakyat ini adalah Montesquieu dan Gigi Rousseau. Jadi perlu kalian pahami ini. Montesquieu, ini seorang ahli dari Prancis yang berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam satu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Nah, pembagian kekuasaan negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Ini trias politika.
dikenal dengan trias politika. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yakni yang membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yakni yang menjalankan undang-undang atau melaksanakan pemerintahan. Dan yang ketiga yakni kekuasaan yudikatif, yakni menegakkan peraturan perundang-undangan. Kalau legislatif itu lembaganya seperti DPR, MPR, DPD. Kalau eksekutif itu lembaganya yakni seperti presiden, menteri, ya, kepala daerah dan sebagainya. Kemudian kalau yudikatif itu lembaganya seperti MK, MA dan KY atau Komisi Yudisial. Nah, itu mengenai terkait dengan kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan keempat video pembelajaran PKN ini. Nah, selanjutnya kita masih tetap di bab 3 ya. Kita akan mengulas lebih dalam mengenai materi bab 3 ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa mempermudah kalian dalam mempelajari materi PKN. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.